Oke, selamat datang di Podcast. Oke. Kembali lagi sama saya, ini episode kedua ya. Bareng namanya siapa? Nama kerennya Toel. Bang Toel. Dia Tony Welly sebenarnya. Cuman teman-teman lebih banyak manggil Toel, singkat gitu. Iya. Welly juga singkatan. Saya ada keturunan Jawa juga. Welly itu kepanjangannya Selawe Juli. Itu tanggal lahir saya, 25 Juli. Ini kan banyak yang nonton kan nggak ngerti. Nanti Selawe Juli itu tanggal 7 Juli ya. 25 Juli ya, sorry. Ya bahasa Jawa. Iya, 25 Juli. Ini saya kenal Bang Toel nih dari dulu ada senior saya namanya Bang Dani. Ngajak Bang Toel ke sini. Saya banyak belajar dari Bang Toel. Dia pengalaman hidupnya banyak, cuy. Wah, sama aja. Saya juga banyak belajar dari. Enggak. Saya lebih banyak di senior saya. Dia ilmu sling sharing sama dia tentang masalah hidup, tentang apapun dia selalu nyambung kalau kita ngomong. Masalah cewek, itu paling banyak kalau masalah cewek. Iya. Ini apa nih, kita ngobrol apa nih? Kita ngobrol apa ya, tentang aja, tentang kehidupan. Bentar, asli mana? Aku Cirebon, lahir di Cirebon, ada keturunan Jawa, bapak Blitar. Kuliah di Malang, lama di Malang, gak lulus juga. Ya begitulah kehidupan. Kan kuliah di Malang kan udah berapa tahun? 2 tahun ya. Gimana jawabnya? Di Malang udah 8,5 tahun. Belum lulus juga. Tapi agak ngecit dikit sih memang. Iya. Kalau untuk masa studi kuliah tuh agak ngecit dikit. Kan kalau terhitungnya sih semester 14 sekarang. Iya. Jadi terakhir banget. Kalau orang-orang mandang kan kuliah 8 tahun itu selalu gitu yang nganggur ngapain gitu. Buruk. Padahal itu ada sisi positifnya kan. Ya yang saya rasakan ya memang begitu adanya. Luar biasa, malah kita lebih banyak belajar pengalaman dari apa yang kita lakukan sehari-hari, apa project-project kita, belajar dari pengalaman tuh lebih bisa nyantol gitu, bisa lama kita dapat soft skill gitu. Iya, maksudnya kalau secara umum kan ilmu kan bukan, kalau bahasa orang-orang pintar kan ilmu kan bukan hanya di kelas saja kan? Yes. Di kampus. Jadi ilmu itu dalam hidup tuh banyak ya tempat nyari. Yes. Guru terbaik dalam hidup itu pengalaman. Nah, guru terbaik dalam hidup adalah pengalaman. Termasuk itu pengalaman ya. Gimana? Apa lagi? Lanjut. Saya lihat kan Bang Toel ini kan pintar cari duit sendiri, kerja sendiri. Itu kan ya umum lah. Gimana tuh? Aku sih sebenarnya serabutan dan pernah nge-grab juga kan dulu kan? Pernah. Apapun aku lakukan ya, buat hidup, buat bertahan hidup, buat kuliah juga di Malang. Memang dari awal nggak dibiayai sih, kuliah tuh nggak dibiayai, dan nekat juga kesini. Iseng-iseng, kebetulan tes masuk, udah berangkat aja udah nekat. Nggak tahu ya jadinya selama ini apa aja aku kerjain, dari nge-grab, dari kerja di kafe, dari bisnis jualan kecil-kecilan, sampai sekarang lagi ya beberapa buka outlet lah untuk bisnis retail. Terus lagi belajar digital marketing juga. Ya sedikit banyak berkembang sih, walaupun mungkin dibandingkan teman-teman yang lain termasuknya tinggalan kali ya. Iya. Karena nyantol di kuliah juga, harus memenuhi kebutuhan hidup dan sebagainya, ya begitu. Doi pintar cuy, banyak pengalaman hidupnya. Yang semi bukan. semi ilegalnya paling joki skripsi ya, gitu. Joki skripsi udah banyak kan yang lolos. Sempat juga seminar atau survei begitulah. Apa aja aku lakuin. Salut saya sama Bang Toel. Saya lihat gigih kalau dalam bekerja. Selama agak itu kan Bang Toel kan sendiri kan, punya daya sendiri. Ya alhamdulillah. Sendiri beberapa tahun mandiri. Ya, pernah nggak Bang Toel ngerasa ini seharusnya aku segini ini kayak orang-orang lain kan kita lihat
merasa nggak, aku udah segini, kok kayaknya masih sedih nggak, Iya, atau paham. merasa gimana ya, merasa tertinggal gitu ya. tertinggal gitu ya. Seharusnya di umur aku segini nih nggak kayak gini gitu. Kita nih manusia nih dianugerahi selain akal juga hati, batin. Secara batin, secara rasa dan lain sebagainya, ngelihat teman-teman yang sukses begitu ya adalah pasti. Aku kok di umur segini kok masih gini-gini aja ya. Nah, teman-teman yang lain udah bisa gini. Terlepas dari latar belakang keluarganya atau jaringannya yang mungkin memang berbeda, tapi ketika dilogikakan memang pada dasarnya start orang dalam hidup itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kita masing-masing, artinya nggak bisa disejajarkan berdasarkan umur. Kita punya kesempatan dan juga fase yang berbeda dalam hidup. Mungkin kamu udah sukses dalam hal apa bisnis misalnya, atau di per-YouTubean ya udah sukses. Ini saya masih belajar. Aku nggak jalan di situ. Itu kan kita kan Ya, ada di standar yang berbeda. Masing-masing orang punya jalan Ya, sendiri. kalau aku sih stay cool aja, tetap jalan aja. Yang penting bisa tetap produktif dalam usia-usiaku yang masih usia kerja begini ya. Produktif, akal digunakan, berkarya lah. Terus selama pandemi ini ngerjain proyek apa aja? Nah ini pandemi ini agak Dia bilang proyek BO apa ya? Enggak lah. Agak terjun bebas nih. Jadi beda sama kepleset. Kalau kepleset kan masih ada yang Masih ada yang ya. nolongin. Ya. Nah, kalau terjun bebas yang nolongin nyemplung juga. Jadi agak terjun bebas memang. Beberapa usaha di berbagai lini sektor juga tutup. Akhirnya ya bergantung sama proyek-proyek dari kampus, dari senior gitu. Itu pun minim. Ini yang paling yang masih lanjut terus joki skripsi. Itu masih. Kalau itu nggak bisa ditutup gitu. Mau gimana pun kampus selalu butuh mahasiswa yang mau lulus, dan mahasiswa yang lulus belum tentu bisa semua garap skripsi. Itu peluang, Bos. Dia walaupun kuliah 8 tahun tapi nyelesain kuliah orang yang 3 tahun, 4 tahun dia yang selesaiin. Aku total sampai sekarang udah garap sekitar 13 judul skripsi. 13. 1 judul tesis. Wah, luar biasa. Ini ilmunya sekelas profesor. Enggak lah. Enggak. Tapi pengalaman hidupnya banyak. Terus saya mau tanya lagi, Bang. Kan dalam perjalanan hidup Bang Toel nih kan panjang kan. Ada nggak, kalau Bang Toel boleh cerita, kalau saya boleh tahu, titik terendah dalam hidup Bang Toel tuh saat apa, dan pas bangkitnya saat apa? Berat ini ya. Ya, lebih berat mikul ini, Bang. Sejauh ini aku belum berkontemplasi cukup jauh untuk konteks ini ya, terpuruk dan sebagainya. Ya. Ini apa namanya, spontan aja. Yang aku pernah rasain itu pernah ketika aku putus dari mantanku dulu, langsung apa namanya, family di kampung halaman juga berantakan, down banget. Sekaligus aku langsung jadi tulang punggung keluarga pada waktu itu. Saya juga ngerasain putus. Ya, jadi itu cukup triple kill gitu. Udah putus, udah mau serius putus, family berantakan, jadi tulang punggung juga. Itu sangat drop. Bangkitnya gimana ya, waktu itu beberapa bulan tuh cuma ngopi tidur gitu aja, galau. Tapi dari proses ngopi itu banyak ketemu orang-orang, banyak ketemu teman-teman yang juga ngasih masukan ini itu, buka jaringan juga. Akhirnya ya sudahlah, life must go on, jadi harus tetap melanjutkan apapun itu, ya apapun resikonya, ya inilah hidup. Mungkin berbeda mungkin bebannya sama teman-teman yang lain, entah teman-teman lebih ringan atau lebih berat, berbeda. Cuma yang aku rasakan titik terpurukku pada waktu itu ya gitu, sekitar 4 tahunan yang lalu. 4 tahunan yang lalu. Intinya hidup itu ya harus dijalani aja ya. Let it flow ya kalau bahasa gaul. Berputar ya. Selanjutnya kan Bang Toel dari kerja dulu ini lebih apa namanya? Lebih ke adanya lah. Kan Bang Toel kan dulu Bang Toel kan pernah cerita dulu sering grab kan, grab mobil.
dia sering bawa cewek-cewek apa namanya? Oh iya. Cewek-cewek. Itulah. Boleh ceritain nggak? Cewek-cewek gitu ya. Gimana ya? Aku sih ngargain aja. Sering Yes, profesional ya. Ya profesional aja. Sering juga diajakin. Enggak, maksudnya ada nggak kejadian yang menurut Bang Toel itu aneh atau seru? Apa ya? Oh ada satu. Nah, Jadi waktu itu aku jemput cewek 2 dari klub gitu. nah. Yang satu agak gemuk, BBW gitu ya. Apa namanya? Bukan SJW. BBW gitu. Itu duduk di depan tuh. Ah. Nah, yang satunya agak cakep dikit, duduk di belakang. Body semampai proporsional pokoknya. Kalau bahasa gaul kayak body builder Spanyol. Ah, gitu. Cakep putih yang belakang ini. Nah. Terus dua-duanya mabok. Yang paling tepar tuh yang depan, yang BBW itu. Terus habis itu jalan, dia muntah dong. Muntah di mobil dong. Wih. Udah muntah di mobil nyampe kosan, minta diangkat dong. Lantai 2 loh kamarnya. Gimana tuh? Minta diangkat lantai 2, terus Bang Toel Diangkat. nginap kan di situ. Enggak, jadi waktu itu aku angkat nyampe tangga, kepegang dikit tuh. Apanya? Anunya, bajunya. Yang lembek-lembek tak bertulang itu. Oh, ininya. Dia kan Kepegang dikit, dia sadar, terus dia gimana ya? dia refleks. Gerakin tanganku, aku lepas deh. Jatuh dong di tangga. Yes, gitulah. Baik. Itu pengalaman lucu sih menurutku. Sering sih dapet customer cewek mabok gitu. Kadang ngajak jalan juga sering. Ngajak kamar juga enggak, cuman kan aku alim. Iya. Jadi Ya tahu Bang Toel nih, alim alias akun. apa tuh? Gnostik. Ya enggak? Apalagi apa? Geser deh. Geser itu ya. Geser. Lanjutnya Terus ambil rokoknya? iya, saya juga mau ngerokok ini. Ngerokok dulu. Apa ya? Weh, besok bayar weh. Iya, subscriber baru dikit. Nanti kalau udah banyak bayar ya. Kayak BTW kita lagi dia nih. Apa namanya lagi ini? Kampung kopi malah. Bang Toel kan pernah lagi garapan juga skripsi orang kan. Itu kalau boleh tahu sekitaran satu skripsi itu berapa duit? Nah, itu tergantung tuh. Tergantung tingkat kesulitannya. Jadi skripsi itu selain banyak dasarnya, selain bergantung sama kampus mana, terus juga dosennya gimana, terus juga keinginan dari personnya sendiri itu mau garap serius apa yang penting lulus. Nah itu kan kelasnya beda-beda. Intinya range antara 2,5 sampai 5. Ada yang 6 sih, aku sempat ambil. Tesis itu berapa? Tesis waktu itu aku dapat 9. Wih. Ya kan tergantung. Bang Toel ini asal duit apapun dikerjain. Salut sih, banyak belajar. Kelebihannya begitu, kekurangannya sebenarnya kalau kurang fokus. Kalau aku bilang kurang fokus. Jadi apalagi teman-teman yang gerak di bisnis ya. Kalau gerak di bisnis semua diambil, semua iya gitu, kayaknya susah deh. Ya harus punya fokus biar bisa maksimal. Kalau aku belum sampai fase itu sih, jujur aja. Karena bener-bener masih money oriented banget. Apa aja digarap. Mungkin setelah lulus baru mikir ke situ. Ada satu fokusku yang aku bisa pertahankan untuk long time gitu. Kira-kira dari perjalanan, dari ceritanya Bang Toel tadi, Bang Toel punya nggak tujuan hidup? Kan semua orang kan pengen apa? Ada yang pengen digapai, ada yang pengen apa namanya? Menuju suatu apa namanya? Yang dicapai lah. Ada nggak? Kalau aku sih sebenarnya mainstream banget. Oh, saya kan pengen banyak uang itu aja. Itu juga mainstream termasuknya kan. Jadi, banyak uang itu juga kan relatif tuh. Jadi aku salah satu penganut Hitam enggak? Penganut pandangan relatif. Jadi nggak bisa semua dipukul rata, nggak bisa semua di generalisir. Artinya semua punya standarnya masing-masing. Ngomong tujuan hidup pun setiap orang pasti berbeda-beda. Sekecil apapun secara spesifik pasti berbeda. Kalau aku sih mainstream banget. Jadi paling
keluarga gitu-gitu aja. Ya itu umumnya. Hidup cukup Pak. Jadi ada nggak Bang Toel ini kan juga banyak kata-kata ya yang ditimbulkan, kasih dong satu dong motivasi atau apalah buat yang nonton, mau ada yang nonton mau nggak, kasih aja Motivasi maksudnya. Kalau saya kan motivasi hidup saya atau moto hidup saya semua pasti akan terlewati. kalau aku gini mungkin ya, mundur satu langkah untuk raih ribuan langkah ke depan. Oh, itu maksudnya gimana, Pak? Jadi di satu sisi kita tuh perlu merenung, perlu berhenti, bahkan perlu mundur untuk menganulir apa yang kita pernah lakukan. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan atau apa. Di satu sisi kita perlu mundur, tapi mundur itu kita jadikan sebagai pijakan untuk merubah, benar-benar memikirkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang kurang, apa yang lagi yang dibutuhkan. Jadi itu tagline-ku, mundur satu langkah untuk raih ribuan langkah ke depan. Jangan takut untuk stuck, jangan takut untuk mundur, malah hanya satu langkah. Tapi harus bisa memastikan, di sisi lain harus bisa memastikan akan banyak langkah ke depannya yang bakal. Nah, itu masuk di saya. Saya kan pengen mundur satu langkah atas semua kesalahan yang pernah saya lakukan. Apa tuh? Ada lah. Guntingin orang termasuk nggak? Enggak. Mama saya nonton. Enggak. Jadi enggak guntingin sih. Kan pernah pacaran dulu kan. Nah, enggak apa-apa nih, curhat jadinya. Nah, kita berbagi. Kalau aku sih slow. Iya, slow aja tuh. Slow kan? Kata Bang Toel dulu, mundur satu langkah untuk memperbaiki yang selanjutnya. Yes. Nah, saya lagi gitu sekarang. Coba mundur satu langkah. Nah, maksudnya saya mencoba flashback ke lalu, kenapa saya bisa gini, kenapa seseorang itu bisa gitu ya. Oh, tahu-tahunya saya buat kesalahan yang apa namanya, suatu kesalahan yang kayaknya kalau dia buat kesalahan ke saya nggak bisa maafin. Nah, saya baru nyadar sekarang, dan saya selalu kepikiran, akhirnya saya mundur langkah, memperbaiki semuanya untuk menjadi lebih baik sekarang. Itu aja sih. Tapi masih di tahap mundur satu langkah nih, belum maju nih. Belum bisa maju. Ya, mudah-mudahan ya. Iya, cepat. Ya secepatnya ya. Itu aja. Secepatnya nikah gitu. Amin. Mungkin itu aja ya. Cerita bareng Bang Toel ini, perjalanannya, ilmunya bagus, mantap. Satu kata buat podcast. Maju terus. Maju. Oke, thank you.